Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Lely Novita. Oke, di video kali ini saya mau ngomongin bisnis apa yang cocok dijalankan di saat pandemi. Oke, teman-teman, pas hari ini tanggal 6 Februari 2021, hari ini karena saya bertempat tinggal di Jateng ya, di tanggal 6-7 Februari 2021 itu di Jateng, gubernur kita menginstruksikan untuk stay at home. Jadi hari ini banyak pasar, mall di daerah Jawa Tengah itu banyak yang tutup karena instruksi dari gubernur ya. Nah, sedangkan teman-teman tahu sendiri roda perekonomian atau banyak orang terutama yang belum mengenal bisnis online, yang masih konvensional, yang ada di pasar, yang ada di toko-toko, itu mereka perputaran ekonominya atau pendapatannya dari orang yang membeli. Bagaimana kalau misalnya seperti saat ini 2 hari ditutup karena instruksi gubernur? Nah, bagaimana? Tentu sebenarnya teman-teman di masa sekarang ini saya mau menyampaikan kalau sesuai judul di awal, bisnis yang cocok dijalankan di saat pandemi adalah bisnis online. Kalau kita berbicara bisnis online itu masih terlalu global ya teman-teman. Bisnis online itu banyak banget ya. Kita jualan di sosmed atau di story WA pun itu bisnis online ya. Ada yang bisnis online itu dijual di marketplace ya, karena sebagian orang itu merasa lebih safe atau aman kalau membeli di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, banyak yang akhirnya jualan di sana juga karena merasa pembeli itu lebih safe kalau belanja di sana. Tapi gak sedikit juga yang memanfaatkan media sosialnya seperti Instagram atau Facebook untuk berjualan. Oke teman-teman, bisnis yang cocok dijalankan di saat pandemi ini tak lain dan tak bukan adalah bisnis online. Jika ingin mulai bisnis, gak usah nunggu punya modal cukup atau punya tempat, bahkan sewa tempat. Teman-teman tinggal jalankan bisnis online saja. Caranya bagaimana? Kalau cara sudah sering saya bahas ya teman-teman. Saya banyak ngasih tips untuk jualan di Instagram. Misalnya teman-teman punya akun sosmed Instagram. Nah, teman-teman bisa posting jualan. Tapi kalau di Instagram itu target marketnya itu biasanya menengah ke atas kebanyakan ya teman-teman, karena di Instagram itu yang ditonjolin itu foto, picture ya. Target marketnya pengguna sosmed Instagram kebanyakan menengah ke atas, tapi bukan berarti Instagram tidak bisa digunakan untuk jualan barang murah, bisa saja ya teman-teman. Dan aku juga kok dijual di Instagram, kayak kemarin saya bikin contoh bisnis online kuliner ya, saya bikin salad buah sama rice box. Ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa scroll video saya ke bawah. Itu ide bisnis yang cocok dijalankan di rumah dan dijual online. Teman-teman bisa jual di Instagram atau bahkan kalau punya Facebook bisa dijual di Facebook, diposting di story WA juga ya. Terus caranya bagaimana? Misalnya saya punya modal 200.000, katakanlah 200.000, 300.000 pun teman-teman sudah bisa bikin salad buah atau rice box, nasi bungkus. Caranya teman-teman posting dulu ya, posting dulu misalnya kayak salad buah dan rice box kemarin. Bikin kira-kira tes food atau tes makanan 4 atau 5 porsi. Teman-teman bikin sebagus mungkin, seenak mungkin ya. Dalam prosesnya itu jangan lupa kalau misalnya main di Instagram itu foto yang menarik sangat penting ya. Jadi di Facebook pun demikian. Jadi di foto semenarik mungkin dan rasanya juga tampilannya ya. Tampilannya teman-teman harus bisa mendokumentasikan ya, membuat foto atau video semenarik mungkin sehingga orang itu tertarik. Karena kalau kita jualan online, pertama yang dilihat adalah foto ya. Yang kedua testimoni. Nah, testimoni ini teman-teman dapat dari mana? Kan saya baru mulai jualan. Nah, tadi kembali tadi ya,
4 atau 5 porsi yang teman-teman sediakan di awal. Setelah teman-teman dokumentasikan berupa video, foto, teman-teman kasih ke teman-teman yang terdekat yang dia mempunyai jumlah pertemanan di Instagram atau di Facebook itu lumayan dan dia aktif. Teman-teman kasih test food ya. Oh, teman-teman bisa bilang, ini saya mau bisnis jual makanan ini. Nanti kasih testimoninya ya, di posting di Instagram atau Facebook kalian, seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mencicipi dan enak dan mereka memberikan testinya, mereka upload, otomatis teman-teman mereka tahu juga dong. Nah, mereka semacam kayak endorse tapi versi gratisan ya, karena kan kita baru mulai dengan modal minim seperti itu. Kemudian teman-teman bisa screenshot atau capture ya postingannya yang mencoba produk teman-teman tadi. Nah, itu bisa kalian upload di medsos kalian untuk testingnya. Oke, seperti itu. Kalau mau mulai awal jualan online minim modal. Nah, itu kalau makanan. Kalau baju bagaimana? Kalau baju, kalau misalnya kalian belum punya cukup modal ya, bisa dropship dengan syarat kalian izin dulu dengan yang punya barang. Misalnya si supplier A jualan gamis atau baju wanita, kalian chat izin, saya mau jadi dropshipper Kak, saya mau bantu ikut jualin. Apakah berkenan? Kalau sudah izin dan komunikasinya baik, nah teman-teman boleh ambil fotonya karena sudah izin dan teman-teman posting di media sosial kalian. Kalau ada yang beli, tinggal diteruskan saja ke penjual tadi. Tentunya teman-teman harus menaikkan harga ya, dan itu profit kalian. Profit nggak usah terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit ya. Karena kan kalau terlalu sedikit juga, misalnya harga baju 120.000, kalian ambil untung 123.000, ambil untung 3.000, itu terlalu sedikit menurut saya. Minimal ambillah untung minimal 10% atau 5-15% ya. Tentunya dengan izin dulu. Oke teman-teman. Nah, kalau misalnya dijual di Instagram, jangan dicampur dengan akun pribadi. Kalau bisa bikinlah akun satu khusus untuk jualan. Nanti di profilnya ditulisin jual misalnya Resbox, nama brand teman-teman apa, misalnya Mawar, Resbox Mawar atau apa. Dan kalau makanan, teman-teman harus punya brand dan packagingnya atau bungkusnya harus dibikin semenarik mungkin. Kalau kemarin saya sudah bikin contoh rice box, saya sengaja beli box atau bungkus yang bagus karena itu salah satu cara trik marketing bagaimana menaikkan nilai tambah ke dalam produk kita agar kalau dijual itu kelihatan mempunyai nilai jual yang lebih. Kalau kita misalnya mau bersaing dengan brand-brand besar pun kita tetap pede ya teman-teman, karena kita kan ini nggak punya tempat nih, kita jualan online di rumah. Tapi teman-teman bukan berarti harus mengurangi kualitas bungkusnya atau kualitas tampilan makanannya. Tetap teman-teman harus bersaing walaupun dengan brand besar. Tentunya dengan harga yang masuk akal. Nggak usah mahal-mahal seperti brand besar. Mereka sudah punya brand ya, dan mereka itu biaya operasional atau kos operasionalnya cukup besar. Jadi makanya harganya agak tinggi. Karena teman-teman kerjain sendiri di rumah, mungkin kalau agak rame bisa dibantu dengan satu IRT. Jadi untuk harga jualnya nggak usah terlalu tinggi, yang penting masuk untuk menutup mengcover biaya operasional teman-teman tadi. Kemudian tadi lanjut di profil Instagram, jangan lupa ditulisin brand teman-teman dan ditulisin jam operasional. Kalau misalnya jualan rice box atau makanan harus ada jam operasional ya, karena biar follower kita itu tahu kita bukanya jam berapa sampai jam berapa. Dan jangan lupa nanti kerjasama dengan GoFood atau GrabFood ya. Dan kalau untuk baju pun hampir kurang lebih sama ya. Tadi kalau misalnya belum ada modal, bisa jadi dropshipper dulu. Nah, kalau teman-teman ilmu digital marketingnya sudah cukup mumpuni, teman-teman bisa beriklan di Facebook Ad ya, di Instagram Ad, atau bahkan teman-teman bikin website. Kalau setahu saya bikin website itu bisa ada yang bayar bulanan, 100.000 per bulan. Kayak punya saya itu
sebulan 99.000 itu cukup efektif untuk menjangkau target pasar kita ya teman-teman. Jadi sekali lagi, bisnis apa yang cocok dilakukan di saat pandemi adalah bisnis online. Jadi mulailah bisnis online kalau tidak bisa belajar. Banyak sekali ilmu-ilmu digital marketing yang ada di YouTube ya. Teman-teman bisa belajar dari Rico Huang, dengan Ko Denny Santoso, atau dengan Bong Avan. Itu banyak banget ilmu-ilmu yang mereka sharing di akun YouTube-nya. Kalau di akun YouTube saya ada beberapa yang saya sharing, seperti bagaimana cara membuat akun Instagram untuk jualan, itu juga saya sudah punya sharing. Terus kemudian bagaimana membuat page Facebook untuk jualan, saya juga udah pernah sharing videonya, bisa di scroll di bawah ya, atau enggak nanti saya di deskripsi saya cantumkan linknya. Nah, kalau teman-teman ingin menjangkau target market yang ada di marketplace, teman-teman bisa buka akun marketplace kayak di Shopee, Tokopedia, di Lazada. Jangan salah, di marketplace itu juga banyak seller-seller yang menjual makanan seperti kebab frozen, bandeng presto, ayam ungkep yang tinggal goreng. Itu juga sudah banyak seller-seller yang berjualan di marketplace. Artinya apa? Artinya barang apapun, bahkan kuliner atau frozen pun sudah mulai masuk marketplace. Apalagi barang yang tidak basi seperti baju, sepatu, tas. Nah, teman-teman cari aja ilmunya, banyak di YouTube, di internet. Atau misalnya teman-teman ada sedikit modal, bisa ikut kursus online untuk jualan di marketplace ya. Dan kursus online untuk berjualan di marketplace pun banyak banget ya. Ada punya Bong Avan tuh, Baleo Mall. Kebetulan saya juga ikut. Rico Huang juga buka kursus ya, dia bagaimana trik jualan di marketplace juga ada di Instagram kalau khusus untuk Rico Huang. Oke teman-teman, segitu dulu. Walaupun di masa pandemi ini kita jangan menyerah, kita harus tetap aktif, kita jualan, karena bagaimanapun dapur harus ngebul. Oke, bener teman-teman, jangan drop. Buat yang sedang terkena PHK, karena nggak bisa kita pungkiri setahun ini, masa pandemi ini, banyak perusahaan besar merumahkan karyawannya ya. Kalian bisa kok mulai bisnis dari rumah, seperti bisnis online, jual makanan online atau dropship, apapun itu. Kalian bisa cari-cari ilmunya di YouTube, di internet, banyak banget. Yang penting harus bergerak dan tetap semangat, cari tahu sebanyak mungkin ya. Dan saya doakan buat teman-teman yang melihat video ini rezekinya berlimpah, semangat dan sukses. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika info ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik subscribe, tombol di bawah dan loncengnya, like dan komen di video ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.